Oke, bersama Sir Samuel, kali ini kita akan belajar hubungan antara jarak waktu dan kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan. Kalau kamu sering melihat orang tuamu menggunakan motor atau mobil ya, pasti kamu tahu ya, kecepatan di speedometer, speed meter itu misalnya ada tulisannya km per h atau kilometer per hour atau di bahasa Indonesia kilometer per jam. Nah, itu untuk mengukur kecepatannya. Rumus kecepatan itu kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Ini akan saya tambahkan. Andaikan ini pecahan, maka rumusnya itu kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Saya tambahkan di sini. Nanti anak buat pakai penggaris. Nah, juga kita tuliskan W itu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan, seperti itu. Oke, ini saya tambahkan saja. Sedangkan jarak itu tentu kecepatan dikali dengan waktu. Kalau kamu membuat segitiga juga bisa sih. Nah, jarak itu selalu di atas. Oke. Di sini ada kecepatan, di sini ada waktu. Ini per ini yang lurus ini kali, berarti kecepatan jarak bagi waktu, waktu jarak bagi kecepatan, jarak kecepatan kali waktu, seperti itu ya. Kalau mau menggunakan segitiga ini juga tidak masalah, atau ini membantu juga ya. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh dari titik awal ke titik akhir. Kemudian waktu merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Kecepatan itu jarak yang ditempuh tiap satu waktu ya, jarak per waktu itu kecepatan. Ekel mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 28 km per jam selama 45 menit. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ekel? Oke, di sini waktunya masih menit. Kita perhatikan di sini. Sementara di sini jam. Jadi kita harus samakan waktunya ya, 45 menit. Jawab. Kita samakan dulu waktunya, 45 menit. Kemarin kita ngubah dari menit menjadi jam itu kan seperti ini ya. Ini artinya 1 menit itu per 60 dikali 45 jam, atau ini 45 per 60. Ini bisa sama-sama dibagi 15. Ini 3, ini 4 jam. Berarti 3 per 4 jam. Sudah sama. Kalau sudah sama berarti bisa kita gunakan rumusnya ya. Berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Ekel? Nah, yang ditanya itu kan jarak ya. Ditanya jarak, maka J ini sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Sama dengan kecepatannya tadi 28 dikali dengan waktunya 3 per 4. Karena ini jarak, maka ini satuannya kilometer ya. Ini satuannya. Kalau di sini meter ya, sini meter juga, seperti itu. Ini coret yang atas dan bawah. Ingat perkalian yang seperti itu. Ini kan sebenarnya 28, tidak perlu saya tuliskan. 28 dibagi 4 ini 7. Sama dengan 7 dikali 3 km. Berarti sama dengan 7 kali 3, 21 km. Oke. Berarti jarak yang ditempuh oleh Ekel adalah 21 km. Jarak kota A dan kota B adalah 301,5 km. Yobel menempuh jarak tersebut dengan waktu 4 jam 30 menit. Berapakah kecepatan rata-rata kendaraan tersebut? Nah, biasanya ini kita ubah menjadi jam dulu, 4 jam 30 menit ya. Jawab. 4 jam 30 menit itu berarti 4 jam ditambah, kita ubah 30 menit menjadi jam, ini berarti dari menit menjadi jam itu 1 per 60 ya, dikali 30, ini tentu habis, sama dengan 4 jam ditambah 3 per 6 ya, ini sama-sama bagi 3 setengah ya, berarti 4 tambah setengah sama dengan 4 1 per 2 jam. Oke, berarti waktunya itu 4 per 2 jam, ini waktu ya. W nya sama dengan 4 1 per 2 jam.
Berapa kecepatan rata-rata kendaraan tersebut? 4,5 jam itu kalau kita ubah menjadi pecahan, ini 4,5 jam ya. Ini pasti anak-anak sudah tahu dari mana datanya 4,5, 1 bagi 2. Yang ditanya adalah K. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Karena ini merupakan pecahan, kita buat jarak dibagi dengan waktu seperti itu. Oke. Jaraknya itu 301,5 dibagi dengan 4,5. Ini kan sama-sama desimal, jadi bisa kita buat seperti ini. 3015 dibagi 45. Seperti itu ya. 25 dibagi 45. Batas. Oke, 30 nggak bisa dibagi 45, makanya 301 dibagi 45 itu berapa gitu ya. 6 dikali 45 itu 270 ya. Oke. Dan ini 1, ini turun, ini tidak bisa minjem 30 ya. 30 dikurangi 20. 7 itu ya 3. 31 turun 5. 315 dibagi 45 ya, 7 kali 45 315 dan habis. Oke, maka jawabannya 67 km per jam. Ya. Olivia berlari mengelilingi taman untuk menjaga kesegaran tubuhnya dengan kecepatan rata-rata 60 meter per menit. Ini meter per menit satuannya. Keliling taman kota tersebut 300 menit sudah sama-sama meter. Jawab dulu. Kita ketahui dulu lah ya. Berarti ini kecepatan 60 meter per menit. Sementara keliling taman kota tersebut 300. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman? Cuma 1 kali berarti ya. 300 berarti jaraknya itu kan 300 meter. Yang jadi pertanyaan itu adalah berapa waktu sama dengan waktu itu jarak dibagi dengan kecepatan. Ini bukan pecahan. Jadi kita bisa langsung gunakan 300 bagi 60. Dan satuannya sudah sama ya. Meter. Ini nanti hasilnya menit karena di sini ya. Nolnya habis, tinggal 30 per 6. 30 dibagi ya 5. Berarti 5 menit. Jadi kalau waktu ini tergantung ya. Kalau di sini menit ya, sini menit. Kalau sini jam, sini jam. Berarti Olivia, waktu yang dibutuhkan Olivia untuk mengelilingi taman kota sebanyak 1 kali adalah 5 menit ya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Mobil tersebut berangkat pukul 8.30 dan tiba, ini sebenarnya mobil ya. Bisa ganti bus aja. Bus tersebut berangkat pukul 8.30 dan tiba di tujuan pukul 15.00. Berapa kilometer jarak yang tempuh bus tersebut? Nah, sebelumnya kita ketahui dulu jawabnya. Diketahui itu kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Kemudian waktu. Kalau waktu itu sama dengan waktu tiba dikurangi dengan waktu berangkat, waktu pergi sebenarnya. Oke, seperti ini caranya. Waktu tiba itu kan pukul 5.00 ya. Ini kalau masih 12 jam, tapi kalau di atas 12 jam beda lagi caranya, nanti tambah 12. Tapi ya jarang sekali saya soal seperti itu. Ini sampai pukul 15.00. Ini adalah jam, yang di sini adalah menit. Kemudian bus tersebut berangkat, waktu pergi atau waktu berangkatnya itu pukul 08.30. Oke, kita kurangkan. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Nah, ini 0 dikurang 0 ya 0 ya. Ini tidak bisa dikurangkan 0 dengan 3. Maka kita harus pinjam di sini 15.
5 ini kita pinjam 1 jam, kita pinjam 1 jam ini menjadi 1 ya. Ini menjadi 4. Berarti 14 jam. 1 jam itu kan 60 menit, berarti di sini 60. Nah, gitu. Jam 1 jam di sini jadi 60 menit. Sini jadi 14 jam. Jadi pukul 15.00 itu kan pukul 14.60, tapi kan nggak ada. Jadi ya seperti itulah. Tinggal kita kurangkan. 6 dikurangi 3 ya 3. Ini 14 dikurangi dengan 8 ya 6 ya. Berarti ini 6 jam 30 menit. Berarti 6 jam 30 menit. Ini 6 jam 30 menit, kita ubah ini berarti 30 per 60 jam. Ini ya. Ini sama-sama bagi 30 aja langsung. Pasti tahu prosesnya kan. Berarti ini 6 jam tak 30 menit itu 1 per 2 jam. Atau sama dengan 6 1 per 2 jam. Oke, jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu, sama dengan 60 kecepatannya dikali dengan 6,5 2 seperti itu, sama dengan 60 dikali 13 per 2. Ini kan kayak 60 dibagi 2 ya tinggal 30 ya. Berarti ini tinggal 30 dikali 13 kali 3, nanti 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, sama dengan 39, ini ada nolnya. Berarti jaraknya adalah 390. Satuannya tadi kilometer, jaraknya ya kilometer. Jangan pula jarak nanti satunya jam. Kalau jam itu satuan waktu ya. Seekor harimau mengejar mangsa sejauh 4.500 meter selama 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata lari? Nah, ini yang ditanya ini kilometer per jam, sebenarnya di sini meter, sini menit ya. Perhatiin di sini kilometer per jam. Kita harus ubah dulu. Jaraknya itu 4.500 meter. Dari meter menjadi kilometer itu naik 3 tangga. Maka ini 4.500 dibagi 1.000. Karena naik 3 tangga ya. Kilometer. Coret-coret tinggal 45 per 10 ya. Berarti ini coret koma sini. 45 kilometer. Kemudian menit, 15 menit. Waktunya 15 menit. Di sini kan jam ya, kita ubah menjadi jam. 15 menit itu berarti 15 kali 1 per 60, 15 per 60 nah ya. Jam. Ini bisa sama-sama bagi 15 kan. 1 per 4 jam. Nah, seperti itu. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata si harimau itu. Oke, kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. Jaraknya itu 4,5 dibagi waktunya 1/4. Oke, ini pembagian berarti kita kalikan terbalik ya. Berarti 4,5 dikali 4/1. Oke, 4,5 kali 4 kita coba kaliin. Nah, nanti ini hasilnya 1 desimal ya, 1 des. 4 kali 5 20, simpan 2, 4 kali 4 16, tambah 2 yang 18. Berarti 180, tadi komanya 1, sini koma. Kecepatan satuannya kilometer per jam. Ya, ini kilometer, ini jam gitu. Jadi kilometer per jam. 18,0 tuh ya 18 ya kilometer per jam. Demikian materi kita pada pertemuan saat ini. See you next time and God bless you everybody.